Gua megang duit cuma 100.000 Bang, dan 100.000 itu sampai hari ini ada Bang. Dan gua masih punya duit 300 koin, 300 perak, koin putih yang berat. Yang gede itu yang sekarang buat mijit Bang. Gua punya duit ini sama duit 100.000, dan itu gua taruh di kamar, gua taruh di bingkai. Jadi di saat gua udah berat hidup Bang, gua kayak jadi males, gua selalu lihat duit itu. Gua nggak mau balik di momen gua pegang duit ini. Jadi di saat gua di Sarina itu, gua tuh dengar suara Bang. Gua dengar suara sama kayak gua kehilangan duit 53 miliar. Itu gua hari keempatnya, tuh subuh-subuh gua dengar suara. Jadi gua dengar suara yang sama Bang. Di saat gua di Sarina itu, tuh suara itu ngomong, tetap berdiri teguh, prosesmu masih jalan. Kalau di rumah Bang, di saat 2020 itu gua kehilangan duit 53 miliar, dipinjam orang yang orangnya ternyata koruptor. Gue juga sama Bang, itu gua nangis Bang, karena itu tabungan gua Bang. Di saat gua lagi stres itu Bang, maksudnya udah panik tuh karena gua udah nggak punya duit gua tinggal sisa kurang lebih 112 juta. Jadi gua denger lagi suara itu. Dia ngomongnya cuman simple Bang, masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Itu gue bangun Bang, gue langsung bangun dan berdiri, gue langsung buka pintu, orang-orang rumah semua langsung seneng karena mereka udah ketakutan gue mau. Semua langsung nyodorin kalung, cincin, Kak jual jo ini. Itu orang mulai ulang dari awal. Justru gue bilang sama adik gue, ngana masuk pakai kamar, ngana periksa tuh box semua berangkas isi aksesoris, cari cincin yang nyanda ada batu bahasa Manadonya, maksudnya yang emas utuh Bang, jangan ada mutiaranya, berliannya jangan. Lu ngana cari itu, ngana pi bawa di ambasador Bang. Ngana pi gade itu cincin. Jadi gue dapet dari 10 cincin ini kurang lebih 200 juta lebih. 200 juta lebih itulah yang gue jadikan modal. Baru Mongol pergi ke penjara, gue datengin ibunya. Gue bilang sama ibu, ibu hutangmu kuputihkan. Udah Bang, sampai hari ini kita masih ketemu, gue masih nyantai Bang. Di momentum-momentum itu sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga gue melakukan hal yang sama dengan dia. Dia ada waktu untuk menyendiri. Nah dalam hidup juga kita harus punya momentum itu Bang. Kita punya istri, punya anak, tapi ada momen untuk kita pingin sendiri. Tapi bukan kelayapan, di rumah gitu. Jadi kayak tafakur gitu, kayak berdiam diri, menenangkan diri, merefresh your mind yang udah berat banget. Gue harus ngafalin dialog, naskah dan sebagainya. Ada waktu dalam satu hari di dalam hidupmu tuh harus menyendiri Bang. Dan di saat lu dapet itu, itulah yang bilang-bilang. Itu yang mau bilang, di saat tadarusan dan tahajud datang bareng-bareng. Conclusion buat masa lalu besok.